Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengucap syukur atas anugerah yang diberikan kepada kita di pagi hari ini. Semuanya itu karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka untuk itu, dan kita berterima kasih kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita berharap Tuhan masih memberikan dan kita masih di dalam keadaan sehat. Maka untuk itu kita serahkan diri kita berdoa. Anugerah yang daripadamu ya Tuhan, dan kasih yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini, maka untuk itu kami hendak memberikan hidup kami dan berterima kasih atas lawatan dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang membekali hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada kita di pagi hari ini, Rabu 24 Agustus 2022, tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia dan manusia semakin maju. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang semakin cepat. Hal ini berdampak dalam sikap, pola pikir, dan perilaku manusia. Kecenderungannya adalah sikap individualis sekaligus mempertahankan diri manusia itu sendiri. Hal-hal yang rohani tidak lagi menyentuh perasaan manusia. Sebaliknya, hal-hal yang duniawi semakin penting. Namun secanggih apapun teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia tetap tidak akan mampu mengerti pikiran-pikiran Allah. Orang beriman pada Kristus memiliki pikiran Kristus. Artinya, dia belajar untuk memahami kehendaknya, rencana dan maksud penebusannya. Orang percaya yang memiliki pikiran Kristus adalah orang yang memandang segala perkara sesuai dengan cara Allah memandangnya, menilai segala perkara sesuai dengan cara Ia menilainya, mengasihi yang dikasihinya dan membenci yang dibencinya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sepintar dan sehebat apapun manusia tidak akan sanggup mengalahkan pikiran Allah, sehingga itulah yang menimbulkan pada zaman bangsa Israel yang hendak ingin melampaui pikiran dan melampaui rencana Allah, sehingga mereka membuat menara Babel yang ingin melihat, yang ingin merancang agar air bah tidak terjadi kembali lagi dan mereka bisa selamat. Maka raja tersebut memerintahkan bangsa itu untuk mendirikan bangunan, yaitu bangunan Babel. Maka Allah mengetahuinya, dan disitulah Allah bekerja memecah bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti apa yang mereka sampaikan pribadi lepas pribadi. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia yang hanya mengandalkan dirinya sendiri tidak akan dapat memahami apa maksud dari rencana Allah di dunia ini. Dengan demikian, manusia duniawi tidak akan dapat mengerti apa yang akan terjadi. Sebaliknya, orang percaya dan beriman kepada karya keselamatan Kristus akan berusaha hidup dalam rendah hati dan meneladani cara hidup Kristus itu sendiri. Sebagaimana dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Maka Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang percaya, bersyukurlah karena di dalam firman yang kudus, pikiran Kristus dan pikiran Allah di dalam Kristus itu sendiri sepenuhnya disingkapkan kepada kita. Perhatikan, sungguh merupakan keistimewaan bagi orang Kristen bahwa pikiran Kristus disingkapkan oleh Roh-Nya kepada kita pribadi lepas pribadi. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengerti dan memahami maksud dari rencana Allah, kita tidak boleh memakai logika atau pikiran kita, tetapi kita memakai iman kita di dalam mengartikan apa yang hendak ingin dikatakan Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Teknologi dan kecanggihan apapun di zaman sekarang tidak akan mampu untuk mengartikan kasih Allah, rencana Allah, dan kuasa Allah. Karena otoritas Allah dalam hidup manusia itu sudah hak mutlak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Maka untuk itu Tuhan, dalam firman-Mu yang mengingatkan kami, memang betul Tuhan, pikiran kami, teknologi dan secanggih apapun yang ada di dunia ini tidak akan mampu mengartikan kasih dan anugerah dan kuasa yang Engkau berikan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tetapi Roh Kudus-Mu melalui iman kami mengerti apa yang hendak ingin kami lakukan, apa yang hendak ingin kamu katakan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi sebagai pengikut Engkau. Maka untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Dan juga kepada jemaat-Mu Tuhan yang ada di dunia ini, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Terkhusus Tuhan, jemaat-Mu HKBP Batu Haji Baru Resort Sungai Langkai. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, agar berbuah dan buahnya mereka pakai dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, baik itu di perkantoran, di wira swasta, di pemerintahan, dan juga Tuhan di yang membekali anak-anak-Mu sebagai guru. Engkaulah yang memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, tetap dalam naungan kasih-Mu. Engkaulah yang memberkati kehidupan kami, dan hidup kami adalah suatu kemutlakan bagi Engkau. Karena kami adalah sebagai ciptaan, dan Engkaulah yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.